pagi untuk kita semua. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi karya tulis ilmiah yang akan dibawakan oleh teman Tasya Piaja. Jadi pada pagi hari ini teman Tasya Piaja akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah yang dibuatnya dengan judul Pengaruh air limbah cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Tanpa memperpanjang waktu, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman Tasya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah dibuatnya. Kepada teman Tasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman Anda sebagai moderator. Selamat pagi Bapak Ibu pembimbing dan penguji yang telah berkenan hadir di kesempatan ini. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh air limbah cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Kita masuk dulu pertama yang bagian latar belakang. Nah, pertanian itu merupakan hal yang sangat penting bagi ketahanan pangan global termasuk di Indonesia. Nah, seiring bertambahnya populasi, permintaan akan bahan pangan atau makanan, terutama sayuran seperti kangkung, itu semakin meningkat. Nah, kangkung itu bergizi dengan adanya nutrisi dan vitamin. Tetapi walaupun kangkung itu bergizi, nutrisi, dan juga itu dapat tumbuh di mana saja ataupun bisa dibudidayakan di lahan-lahan yang terbatas, dia juga memiliki beberapa tantangan seperti mudah terserangnya hama dan penyakit dan juga kondisi iklim. Nah, seringkali para petani itu, sebelumnya itu kita masuk dulu ke pupuk organik. Nah, di mana kangkung ini dalam pertumbuhan itu memerlukan pasokan pupuk yang memadai. Nah, seringkali para petani untuk mendapatkan hasil yang baik, mereka itu menggunakan pupuk anorganik tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Pupuk anorganik itu dapat menyebabkan kerusakan tanah dan lingkungan. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan untuk menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik adalah pupuk yang berfungsi untuk memperbaiki kesuburan tanah dan untuk mendukung kesehatan lingkungan. Nah, salah satu pupuk organik yang digunakan adalah pupuk organik cair. Sumber yang dapat digunakan yaitu pupuk organik cair dari air limbah cucian beras. Air beras memiliki berbagai nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Menggunakan air cucian beras sebagai pupuk organik cair tidak hanya ekonomis, tetapi juga berpotensi mengurangi limbah yang dihasilkan di dapur. Ada penelitian dari Fitriani tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan pupuk organik cair dapat meningkatkan tinggi tanaman dan juga daun pada kangkung. Nah, berdasarkan uraian latar belakang telah saya sampaikan, maka ada dua masalah yang ingin saya teliti. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman kangkung. Lalu ada pun tujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kangkung. Lalu tujuan kedua untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari air cucian beras terhadap pertumbuhan jumlah daun pada tanaman kangkung. Nah, di sini saya menggunakan batas penelitian yaitu tanaman kangkung berumur 4 minggu. Lalu yang kedua kita masuk ke landasan teori. Tanaman kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanami sebagai makanan. Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan sayuran yang banyak digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia karena kangkung tersebut olahannya sangat mudah dan dapat tumbuh baik di pekarangan rumah maupun area persawahan. Nah, Bapak Ibu penguji dan pembimbing bisa lihat di bab 2 kajian teori itu ada klasifikasi kangkung sendiri. Lalu ada morfologi tanaman kangkung yang dibagi menjadi 4, yaitu ada morfologi akar, morfologi batang, morfologi daun, morfologi bunga, buah, dan biji. Lalu yang kedua ada jenis-jenis kangkung. Nah, kangkung ini dibagi menjadi 2, yaitu kangkung darat, Lipomea rectans, dan kangkung air, Lipomea aquatic. Nah, kalau kangkung darat itu dia tuh tumbuh di tempat kering. Ciri-cirinya itu batang lebih kecil serta berwarna putih kehijauan. Daunnya itu tidak tebal serta lebih lunak. Apabila dimasak cepat layu, serta mempunyai bunga yang berwarna putih bersih. Lalu yang kedua ada kangkung air atau Lipomea aquatic. Nah, kalau kangkung air ini tumbuh di daerah parit, daerah persawahan atau di kolam. Lalu ciri-cirinya itu batangnya besar, berwarna hijau lebih gelap, bunganya itu putih-putih kemerahan. Lalu kalau misalnya kita masak itu lebih lama untuk layu.
Lalu yang kedua adalah, yang ketiga ada air cucian beras. Nah, kita masuk pertama di pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau yang sering disebut dengan POC adalah larutan hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sel-sel tanaman, kotoran hewan, atau manusia. Air cucian beras merupakan limbah-limbah cair yang dihasilkan sebelum proses memasak atau menandang nasi. Nah, pupuk organik cair juga ini merupakan larutan hasil pembusukan yang berasal dari sel-sel tanaman yang mengandung unsur nitrogen untuk pertumbuhan tunas, dan juga unsur fosfor untuk merangsang pertumbuhan akar buah dan biji. Lalu ada unsur kalium untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Lalu ada air limbah cucian beras. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu air limbah cucian beras itu bisa disebut dengan air lereng. Nah, biasanya itu beras itu biasanya dicuci sampai 1 sampai 3 kali. Lalu situ dapat Ibu punggung bisa ada manfaat dan kandungan air beras. Itu ada tabel kandungan dalam air cucian beras dilansir dari Wardia 2014. Nah, penggunaan air cucian beras itu dapat dijadikan sebagai unsur dari pupuk organik yang dapat menambah unsur hara. Sifatnya yang cair memudahkan tanaman menghasilkan produk yang optimal. Lanjut ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan hasil dari interaksi berbagai reaksi biokimia, peristiwa biofisik dan proses fisiologis dalam tubuh tanaman bersama dengan faktor luar. Sedangkan perkembangan dinamakan juga morfogenesis karena melalui perkembangan tumbuhan mengubah bentuk dirinya dari zigot menjadi pohon. Nah, Bapak Ibu penguji bisa lihat di kartu ilmiah saya juga ada 5 definisi pertumbuhan. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau faktor-faktor itu ada dibedakan menjadi 2, ada faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu genetik dan hormon, kalau faktor eksternal itu ada nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu dan tanah. Kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan itu merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Lalu yang kedua itu ada populasi dan sampel. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kampung. Sedangkan kalau sampelnya itu ada 2 perlakuan, yaitu tanaman kampung yang disiram air cucian beras dan tanaman kampung yang disiram air bersih. Lalu ada teknik pengumpulan datanya itu menggunakan eksperimen dan pengukuran. Lalu ada lokasinya itu di Belo di rumah, itu di R1 RW 2. Lalu ada waktunya itu dari bulan November sampai bulan Desember. Lalu untuk analisis datanya itu saya menggunakan perhitungan min dengan rumus sigma X per N. Terus dengan variabel penelitian juga kita menggunakan 3 variabel. Ada variabel bebas itu air kampung, variabel terikat itu variabel bebas itu air beras, variabel terikat itu kampung, dan variabel kontrolnya itu adalah air bersih. Lalu ada proses penelitiannya itu yang pertama ada persiapan kampung. Nah, di sini saya memilih persiapan kampung itu dimulai dari pemilihan lokasi. Saya memilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari yang cukup dan terlindungi dari air dari angin kencang. Lalu juga di situ tanah yang saya gunakan itu adalah tanah hitam yang diisi dalam polybag berukuran 25 x 5 cm dengan media tanam hingga penuh. Lalu yang kedua itu ada penanaman kampung. Nah, benih tanaman kampung darat dimasukkan ke dalam 2 polybag yang masing-masing diberi 4 benih kampung. Lalu diberi lubang tengah sedikit untuk memasukkan benih sedalam 1 sampai 2 cm. Lalu ada penyiraman kampung. Proses penyiraman kampung itu saya menggunakan 2 perlakuan. Yang pertama itu untuk kampung yang disiram dengan air cucian beras itu 100%, sedangkan dengan yang air bersih 100%. Lalu ada pemeliharaan kampung sendiri, jadi saya melihat pertumbuhan kampung itu setiap minggu. Lalu ada pengukuran. Nah, pengukuran ini saya menggunakan alat bantu seperti penggaris untuk mengukur tinggi tanaman dari ujung akar sampai pucuk batang. Berdasarkan data yang sudah terlampir di rata-rata tinggi tanaman kampung selama 4 minggu setelah tanam dapat diketahui bahwa pertambahan tinggi rata-rata tanaman kampung pada setiap perlakuan menunjukkan tinggi yang berbeda. Rata-rata tertinggi diperoleh pada 28 hari setelah tanam pada perlakuan air leri, yaitu dengan rata-rata 19,3 cm. Sedangkan pada perlakuan air bersih yaitu dengan rata-rata 13,0 cm,
Lalu yang kedua itu berdasarkan data yang terlampir, rata-rata banyaknya daun kangkung selama 4 minggu setelah tanam dapat diketahui bahwa pertumbuhan daun yang paling banyak itu terdapat pada perlakuan Ehrleri dengan jumlah sebanyak 8 helai. Sedangkan pertumbuhan daun paling sedikit itu sebanyak 7 helai. Nah, kita pertama dulu dari tinggi tanaman. Nah, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ARB pencucian beras itu berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman pada umur 7 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, 21 hari setelah tanam, dan 20 hari setelah tanam. Hal ini diduga karena air cucian beras memiliki berbagai unsur hara yang bermanfaat, salah satunya ialah fosfor. Unsur tersebut berfungsi membantu tanaman berkembang pada saat awal pertumbuhan, yaitu dalam pembentukan akar. Unsur fosfor dapat merangsang pembelahan sel tanaman awal pertumbuhan. Unsur fosfor juga membantu pembentukan akar tanaman, sehingga tumbuhan memperoleh unsur hara yang dapat meningkatkan tinggi tanaman. Air cucian beras yang mengandung unsur fosfor mampu merangsang pembelahan sel sehingga dapat memperbesar jaringan pada batang daun sehingga meningkatkan tinggi tanaman. Nah, menurut hasil penelitian Hedi tahun 1989, limbah air cucian beras mengandung hormon auksin yang berperan untuk memacu proses pemanjangan sel dan hormon sitokinin, hormon yang berperan dalam pembelahan sel, yang berperan merangsang pembentukan akar dan batang dengan menghambat dominasi apikal dan pembentukan daun muda. Lalu yang kedua ada jumlah daun. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa air cucian beras berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman kangkung umur 7, 14, 21, dan 28 hari setelah tanam. Lalu hal ini diduga karena limbah air cucian beras mengandung unsur nitrogen sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi dan membantu pertumbuhan vegetatif tanaman. Air cucian beras juga mengandung zat pengatur tumbuh yaitu auksin yang berfungsi merangsang perpanjang sel dan juga meningkatkan perpanjangan sel meristem atau jaringan muda untuk mempercepat pertambahan jumlah daun. Lalu juga ada unsur magnesium yang terkandung dalam air cucian beras memberikan efek positif pada pembentukan daun. Magnesium berperan sebagai penyusun molekul klorofil dan aktivator enzim. Saat terjadinya proses fotosintesis, magnesium juga menghasilkan fotosintesis yang dapat dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan daun. Nah, jumlah daun yang relatif banyak memungkinkan kandungan klorofil lebih tinggi. Penelitian ini didukung oleh Pratiwi tahun 2019 yang menyatakan bahwa tanaman kangkung yang disiram air cucian beras meningkatkan jumlah daun dibandingkan dengan kontrol yang disiram air biasa. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa air cucian beras tidak hanya mendukung pertumbuhan tinggi, tapi juga meningkatkan kemampuan tanaman untuk memproduksi daun baru. Nah, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu ada dua. Pada hasil penelitian ini, air cucian beras berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman kangkung untuk setiap parameter pengamatan antara lain tinggi tanaman dan juga daun. Lalu, penelitian ini menunjukkan potensi air limbah cucian beras sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan dalam budidaya tanaman. Lalu yang kedua ada saran, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi pengaruh air limbah cucian beras pada jenis tanaman lain dan untuk menentukan mekanisme yang mendasari peningkatan pertumbuhan tanaman. Selain itu, penelitian ini dapat diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti jenis tanah dan kondisi iklim. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman Tasya yang telah mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu pemuji dan pembimbing untuk memberikan kritik, saran maupun pertanyaan kepada teman Tasya yang mempresentasikan karya tulis ilmiah. Kepada pemuji 1, Ibu Trisna, saya memberikan waktu sebanyak 15 menit untuk memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan. Kepada Ibu Trisna, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Nanda atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya mau menyampaikan apresiasi buat Tasya sudah menjelaskan dengan sangat baik dan sangat menguasai materinya, sangat menguasai karya ilmiah yang telah ditulis. Kemudian dari karya ilmiah yang Tasya bagikan ini, untuk penulisannya sudah sangat rapi, saya lihat rapi, untuk penomorannya semua sangat rapi, dari spasinya, tata kiri kanan semuanya sangat rapi dan sangat bagus. Oke, kemudian ada beberapa masukan dan juga pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, untuk kajian teori, dari kajian teori,
Tadi sudah dijelaskan tentang kangkung, ada jenis-jenis kangkung. Setelah itu tentang air beras, kemudian ya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanamannya. Mungkin saran dari ibu untuk urutannya, kita harus urutkan dari umum ke khusus. Jadi jangan sampai pertama kita berbicara kangkung langsung air beras, setelah itu baru faktor itu kayaknya kayak dari awal kemudian ke akhir baru ke tengah. Jadi harus diurutkan dengan baik. Jadi untuk kajian ke teori mungkin saran dari ibu Ade hanya pindah posisinya saja. Pertama jelasan tentang kangkung sampai dengan jenis-jenisnya. Setelah itu langsung ke faktor-faktor. Nah, setelah faktor-faktor itu kan ada internal dan juga eksternal. Nah, eksternal itu kan air beras ini kan masuk dalam eksternal. Nah, setelah faktor-faktor baru jelaskan tentang air beras. Supaya logika berpikirnya itu belum mudah. Kemudian untuk variabel. Nah, dari penjelasan Tasya itu, di situ kan Tasya jelaskan bahwa yang diteliti adalah bagaimana pengaruh air beras terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan dari kangkung. Di sini kan Tasya hanya mau melihat bagaimana perbandingan antara air beras dengan air bersih. Nah, berarti variabel yang Tasya gunakan itu adalah ada dua. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dari yang ada di dalam karya ilmiahnya Tasya, variabel bebasnya itu hanya ada satu, sedangkan yang diteliti itu pengaruh itu ada dua, air beras dengan air bersih. Berarti yang menjadi variabel bebasnya itu harus air bersih dan air beras. Karena mau lihat perbandingan antara air beras dengan air bersih. Nah, variabel terikatnya sudah pas, yaitu kangkung. Jadi harus bisa bedakan mana variabel bebas, variabel terikat, kemudian yang mau diteliti itu apa, fokusnya itu apa. Perbandingan yang sudah berarti dua-duanya masuk dalam variabel bebas. Kemudian pertanyaannya, hipotesis. Oke, apa yang ada diketahui tentang hipotesis? Kalau menurut saya, hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang akan dibuktikan saat penelitian. Oke, baik. Jawaban sementara. Nah, dalam penelitian itu kan ada dua hipotesis ya. Hipotesis apa yang pernah tahu? Hipotesis nol itu yang tidak berpengaruh dan hipotesis alternatif yang berpengaruh. Oke, ada hipotesis nol nihil dan juga hipotesis alternatif. Oke, di karya ilmiahnya Tasya, coba Tasya tentukan dulu mana yang merupakan hipotesis alternatif dan juga mana yang merupakan hipotesis nihil. Di situ ada dua hipotesis. Sebelumnya saya mohon maaf, Ibu ada kesalahan pengertian di mana harusnya yang kedua itu air limbah cucian beras tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan juga daun tanaman kangkung. Oke, baik. Nah, kalau menurut saya itu yang hipotesis nol itu air beras, sedangkan yang hipotesis nol itu adalah air bersih, sedangkan kalau hipotesis alternatif itu maksudnya hipotesis nol itu air bersih, sedangkan hipotesis alternatifnya itu air beras. Oke. Nah, di sini kan ada mau melihat perbandingan antara air beras dan juga air bersih terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini hipotesis yang ditulis yang pertama, air limbah cucian beras mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman kangkung. Yang kedua, air limbah cucian beras tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman kangkung. Nah, dari dua hipotesis yang ada tulis ini, coba Tasya tentukan mana hipotesis nol, mana hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol itu air limbah cucian beras tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan juga daun tanaman kangkung. Lalu kalau hipotesis alternatifnya itu air limbah cucian beras mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan juga daun tanaman kangkung. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat lagi dari hasil akhir dari penelitiannya Tasya,
itu kan mau melihat perbandingan. Berarti di hipotesis itu maupun hipotesis nol maupun hipotesis alternatif itu harus masukkan juga dengan air bersih karena melihat perbandingan antara air bersih dengan air terjun deras. Jadi untuk hipotesis mungkin hipotesis alternatif ditambahkan lagi, misalkan ada pengaruh air cucian deras maupun air bersih terhadap pertumbuhan dan perkembangan rambut. Jadi harus tambahkan juga dengan air bersih. Karena ada mau lihat perbandingan antara keduanya. Jadi dua-duanya harus dimasukkan. Mau lihat dua-duanya ada pengaruh tidak. Kemudian yang nihilnya atau nolnya itu mau lihat ada tidak ada pengaruh atau bagaimana. Harus antara dua. Jangan hanya satu. Kemudian untuk hipotesisnya itu masukkan dari ibu karena ada mau lihat perbandingan antara dua variabel bebasnya kan ada dua, air keras dengan air bersih. Berarti hipotesisnya juga dibagi atas dua. Hipotesis nolnya itu ada dua, hipotesis nihilnya juga, hipotesis alternatifnya juga ada dua. Jadi yang pertama itu misalkan hipotesis nol. Misalnya kita pakai kalau satu itu untuk air beras, berarti duanya untuk air bersih. Berarti hipotesis 01 itu tidak ada pengaruh air bersih terhadap pertumbuhan dan perkembangan rambut. Berarti hipotesis 02 itu tentang air bersih ya, tidak ada pengaruh air bersih terhadap pertumbuhan dan perkembangan rambut. Setelah itu yang alternatifnya tinggal ganti saja ada pengaruh. Jadi harus pisah. Ya. Kemudian pertanyaan lagi dari ibu masih berkaitan dengan hipotesis. Kan ada dua hipotesis. Hipotesis nol atau nihil dengan hipotesis alternatif. Nah dari kedua hipotesis ini mana yang diteliti? Dari dua hipotesis itu yang diteliti itu yang kalau misalnya memfokuskan saya itu teliti pada hipotesis yang alternatifnya ibu. Yang dia sebut pengaruh juga. Oke baik, jadi kalau dalam penelitian yang diteliti adalah hipotesis nihilnya. Kalau memang tidak terbukti baru gunakan hipotesis alternatif. Seperti itu, kita melihat ada pengaruh atau tidak. Kalau tidak ada pengaruh ya sudah, alternatif itu yang digunakan sebagai hasil akhir dari penelitian. Oke? Kemudian berikut lagi berkaitan dengan mungkin nanti perbaiki juga dengan tujuan dan juga manfaat. Oh ya, rumusan masalahnya itu perlu diperbaiki ya, karena yang ada tujuan akhirnya kan oleh perbandingan. Jadi rumusan masalahnya juga harus tambahkan juga dengan air bersih. Karena di situ bisa ganti dengan bagaimana perbandingan pengaruh dari air bersih dan juga air cucian beras terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi itu harus diubah. Kalau rumusan masalahnya diubah, otomatis tujuan dari penelitiannya juga harus diubah. Ya harus diubah karena harus sesuai dengan rumusan masalah. Oke baik. Kemudian di latar belakang sudah dijelaskan tentang Ibu waktu tersisa 5 menit. Oke baik, tentang pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Mungkin ibu perlu dengar dari Tasya, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari kedua pupuk tersebut, dan kenapa Tasya lebih memilih pupuk organik sebagai pupuk yang lebih ramah lingkungan. Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, kalau pupuk organik itu kelebihannya itu menurut saya itu dia lebih ramah lingkungan dan juga dapat memberikan efek jangka panjang pada tanah, yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga dapat meningkatkan kesehatan manusia. Lalu kalau untuk pupuk anorganik sendiri itu kan sudah terdapat campuran bahan-bahan kimia. Nah, kalau menurut saya bahan-bahan kimia itu dapat merusak tanah dan juga mempengaruhi pH tanah
dan juga itu dapat mengganggu kesehatan manusia. Nah, kalau untuk kekurangan dari pupuk organik cair sendiri, karena di sini saya menggunakan air beras, nah ini kan masih secara apa ibu, secara mungkin saya belum pakai alat yang jadi belum benar-benar teruji dia punya kualitasnya, dia punya kualitas berbeda dengan dia punya nutrisi. Jadi di sini saya hanya mengambil dari kebutuhan yang sudah dimiliki. Lalu juga kalau pupuk organik juga, kalau kekurangan menurut saya itu dia itu lebih maaf itu kalau untuk kelebihan juga, kelebihan dari organik itu tuh dia juga tuh mudah diserap tanaman. Jadi karena dia encer, jadi makanya dia bisa mudah diserap oleh tanaman. Nah, lalu kalau untuk pupuk organik sendiri, kalau untuk kekurangannya itu untuk tadi kan kelebihan, kekurangan. Misalnya kalau untuk kelebihannya juga itu, dia itu kan sudah teruji secara di laboratorium sudah teruji, dia punya nutrisinya, sudah dia punya panduan penggunaannya, jadi lebih mudah untuk kita sebagai petani mengaplikasikannya ke dalam tanaman. Oke, baik. Terima kasih Tasya. Mungkin tambahan lagi dari Ibu berkaitan dengan pupuk organik dan tanah organik. Kalau organik itu mudah sekali untuk terkurah ya. Kalau organik itu dia agak sulit untuk diambil. Kemudian dapat merusak tanah. Oke. Mungkin sekian dari Ibu. Kemudian Ibu akan mengatakan untuk harus perhatikan baik-baik tujuan airnya apa, masalahnya apa, tujuan air dari suatu penelitian yang ada di peneliti itu seperti apa, sehingga nanti ada penjelasan-penjelasan mulai dari latar belakang sampai terakhir itu harus sesuai. Jadi jangan sampai fokus hanya satu, ternyata hasil akhirnya itu berbicara dua hal. Oke, tetap semangat. Sekian dan saya kembalikan ke Terima kasih Bu Krisna sebagai penguji satu yang telah memberikan saran kepada teman Tasya untuk memperhatikan saran-saran yang telah diberikan oleh Ibu penguji. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Nanik selaku penguji 2 dengan durasi waktu 10 menit. Pada Ibu Nanik, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang pertama, mungkin Ibu tidak terlalu banyak tanya, cuman di sini kan Tasya sudah jelaskan ada pengaruh efisien beras, air apa tadi leri. Cuman di sini Ibu belum temukan dari hasil observasi atau hasil penelitian tahun itu di mana yang menunjukkan kalau misalkan ada perubahan. Kan itu kan data saja. Nah, Ibu mau lihat berdasarkan itu data itu betul tidak ada ininya, atau kau hanya kasih masuk data, kau tidak melakukan penelitian. Oh, ada Ibu, ada fotonya. Harus itu. Itu yang pertama. Karena di sini kau punya data lengkap dari hari pertama, kedua, atau minggu pertama, minggu kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan di sini hanya ada data yang mengambang, tidak ada bukti apa-apa yang menunjukkan kalau memang dia ada perkembangan. Bisa saja kau hanya tulis dari sini tanpa melakukan penelitian dengan segala kau punya teori yang ada. Ya. Terus di sini dari kau punya data ini mungkin yang kelihatan pesat sekali perkembangannya itu hanya di tinggi tumbuhan. Nah, kalau untuk daun itu dia hanya beda 1, 2, dan 3. Jadi Ibu mau tanya, ini air cucian beras nih efeknya itu lebih ke dia punya pertumbuhan, tinggi tumbuhan kah atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri Ibu, sebelum saya melakukan penelitian itu saya sudah melihat beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian saya, dan di jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa air cucian beras itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi dan juga tanaman kangkung. Tetapi kalau untuk daun sendiri itu tidak terlalu signifikan. Nah itu karena mungkin kalau dari saya sendiri itu kan saya kekurangan dalam penelitian juga, saya hanya berfokus pada air beras sendiri untuk Ibu. Jadi saya tidak ada alat-alat ukur seperti untuk mengukur suhu, untuk mengukur pH tanah yang mungkin dalam prosesnya itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan juga daun. Terus yang kedua ini kan kau sudah tahu toh bahwa ada pengaruh. Nah, misalkan
suatu saat kau masih nganggur nih, kau tinggallah di kampung. Kau kan sudah meneliti toh kalau air beras nih ada dia punya pengaruh apa yang kau mau buat? Kalau misalnya saya nganggur di kampung terus saya tidak ada kerja teh Ibu. Nah mungkin kalau dari saya sendiri itu Dalam jumlah yang besar, bukan hanya ke dalam polybag-nya. kalau 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 begitu mungkin saya pertama karena sudah meneliti tempat ini saya akan buat dulu sendiri dia punya budidaya kampung. Nah kalau misalnya telah menghasilkan panen yang cukup banyak, mungkin saya akan melakukan apa Ibu seperti kayak penyuluhan, tapi bukan penyuluhan, maksudnya sosialisasi kepada masyarakat di kampung terhadap karena untuk penggunaan air beras sendiri. Karena menurut saya ini penggunaan air beras itu belum terlalu banyak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, masih banyak untuk dibuang saja gitu. Mungkin itu saja dari Ibu. Nanti ingat ya, tambahkan dengan kau punya hasil penelitian, bukan dia punya data tapi dia punya dokumentasinya. Nanti itu bisa dilampirkan. Pertumbuhan hari pertama atau minggu pertamanya bagaimana, keduanya bagaimana, ketiganya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nani selaku penguji 2 yang telah memberikan saran. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ran selaku pembimbing 1 dengan durasi waktu 5 menit. Kepada Pak Ran saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Penguji 1 dan Ibu Penguji 2, dan yang saya kasihi adalah Teresia Aja yang telah mempresentasikan karya tulis ilmiahnya dengan sangat lancar. Oke, di sini saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing 1 dari atas masukannya dan sarannya kepada anak Teresia. Yang pertama ini Pak ingatkan sekali lagi untuk ini anak Teresia untuk ini yang seperti Ibu Pembimbing 1 sarankan bahwa harus urutkan data ini dari buku khusus dari kegiatan ini faktor-faktor sampai yang terakhir adalah menjelaskan tentang air beras itu sendiri. Oke, habis yang berikut untuk ini variabelnya ini memang Pak Joki lihat juga ini agak engkau di ini awalnya misalnya ini variabel X dan Y, tetapi yang di akhir ada satu variabel lagi yang Ibu tadi bilang Ibu masuk dalam variabel X juga, yaitu X1, X2. Oke, ini satu Ibu pesan tadi tolong masukkan di bagian depan juga ya. Dan sebenarnya ini penelitian ini yang sebenarnya Ibu yang dimaksud adalah pengaruh. Jadi bukan pembanding, tapi yang dimaksudkan dengan air bersih itu hanya sebagai kontrol saja, sebagai saya punya apa? Ini tes awal atau ini apa namanya? Untuk ini mengetahui ini ya untuk mengetahui pengaruh dari air ini beras itu sendiri. Oke, habis yang berikut untuk ini masukan di Ibu Tisna yaitu ini perbaikan tujuan dan manfaatnya itu dan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada Masalah kalau sesuai dengan penjelasan Ibu Bangsa berarti harus masuk juga dengan air bersih. Bersih kan dia membantu. Kalau sesuai dengan pembahasan. Oke, jadi rumusan masalah itu harus dimasukkan juga dengan ini air bersih. Dan memang kelihatan yang air bersih itu muncul pada saat di pembahasan saja. Oke. Oke, itu saja. Yang berikut untuk
masukan dari Ibu Nani tadi. Yang betul di karya tulis ilmiah ini di sini aku tidak ini lampirkan dokumentasi kegiatannya. Habis itu hasil observasi yang kemudian harus masukkan juga di sini. Terima kasih atas masukan Ibu, itu kekurangan dari kantin pemilu. Terima kasih banyak. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Pran selaku pemimpin 1 yang telah juga memberikan saran kepada teman Tasya, dan juga akhir kata dari Pak Pran selaku pemimpin 1 juga menjadi akhir dari presentasi kita kali ini. Karya tulis ilmiah dari teman Tasya dengan judul pengaruh iklim bersih beras terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Oleh karena itu, saya menutup sesi presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.